Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian yang mungkin paling dinantikan, atau justru paling bikin penasaran dalam pembahasan tentang ilmu-ilmu agama ini. Karena kalau tadi kita bicara soal ilmu-ilmu yang bisa dinilai, diukur, diperdebatkan secara terbuka, sekarang kita masuk ke wilayah yang berbeda. Wilayah yang lebih dalam, lebih intim, dan lebih rawan salah kaprah. Kita bicara tentang tasawuf. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya lempar satu pertanyaan dulu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kelihatannya sangat alim, sangat banyak ilmunya, hafal banyak hal, bisa berdebat soal agama dengan sangat meyakinkan, tapi waktu kamu lihat akhlaknya, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia menghadapi musibah, cara dia bersikap di balik layar, ada yang kosong, ada yang terasa hampa. Nah, tepat di sinilah tasawuf berbicara. Penulis kitab kita membuka dengan kalimat yang tegas dan langsung. Beliau berkata, "Wa amma tasawufu fa fadluhu jaliyun, la yahtaju ila tabyin." Adapun at-tasawuf, maka keutamaannya itu jaliyun, sangat terang, jelas, nyata. Tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Perhatikan pilihan kata beliau. Jaliyun, artinya sesuatu yang terang dengan sendirinya. Seperti matahari. Kamu tidak perlu dijelaskan bahwa matahari itu terang. Kamu cukup buka mata, dan kamu langsung tahu. Penulis sedang bilang, keutamaan tasawuf itu semestinya sudah terasa sendiri bagi siapapun yang punya hati yang jernih. Dan kata la yahtaju ila tabyin, tidak butuh penjelasan. Ini bukan berarti tasawuf mudah dipahami loh ya. Ini lebih ke, bagi orang yang sudah merasakannya, tidak perlu lagi diyakinkan soal nilainya. Seperti rasa manis. Kalau kamu sudah pernah makan gula, tidak perlu ada yang jelaskan manis itu seperti apa. Lanjut. Penulis menyebutkan 3 hal mengapa tasawuf itu mulia. Fa'innahu safwatuddin. Karena tasawuf itu adalah syafwat ad-din, saripatinya agama, intinya agama, bagian paling bersih dan paling murni dari agama. Kata safwa, syafwa, ini berasal dari akar kata yang sama dengan safin, artinya jernih, bening, murni. Bayangkan kamu merebus santan. Setelah lama direbus dengan api kecil, muncul bagian yang paling murni, paling kental, paling berharga di atasnya. Itulah syafwa. Nah, penulis berkata, kalau agama itu diibaratkan santan yang direbus, maka tasawuf adalah bagian paling murni yang muncul ke permukaan. Ini bukan berarti bagian lainnya tidak penting. Bagian lainnya juga perlu. Tapi tasawuf adalah puncak kemurniannya. Wa mawdi'u syurbil asfiya. Dan tasawuf adalah tempat minumnya para asfiya. Orang-orang yang telah tersucikan hatinya. Kata al-asfiya, al-ashfiya, ini bentuk jamak dari syafi, yang artinya orang yang jernih, orang yang terpilih, orang yang murni. Ini istilah untuk para wali, para kekasih Allah. Orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan dari kotoran nafsu dan dosa. Dan penulis menyebutnya sebagai mawdi' syurb, tempat minum. Ini metafora yang sangat indah. Bayangkan di padang pasir yang panas. Semua orang kehausan. Dan ada satu mata air yang segar, yang menjadi tujuan perjalanan. Nah, tasawuf itu digambarkan sebagai mata air tempat para orang-orang suci itu melepas dahaga rohaninya. Kehausan akan apa? Kehausan akan kedekatan dengan Allah. Kehausan akan makna hidup yang sesungguhnya. Walittisafi bisifatil muttaqina. Dan tempat untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Al-ittisaf, al-ittishaf. Artinya menghiasi diri, menjadikan sesuatu sebagai sifat atau karakter yang melekat dalam diri. Ini bukan sekadar tahu tentang sifat orang takwa, bukan sekadar menghafal daftarnya, tapi menjadikannya karakter yang benar-benar tertanam dan mewarnai seluruh perilaku. Dan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita semua tahu kata takwa, tapi takwa yang dimaksud di sini bukan sekadar takut neraka. Takwa dalam pengertian yang paling dalam adalah, kamu selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupmu, sehingga kamu jaga dirimu dari semua yang tidak diridainya, bukan karena takut ketahuan, tapi karena cinta dan hormat kepadanya. Wabihi safa'u awsafil qulub. Dan dengan tasawuf itulah terwujud kebeningan sifat-sifat hati. Awsaful qulub, awsyaf'al qulub, sifat-sifat hati. Hati itu punya kondisi, punya warna-warna. Bisa keras, bisa lembut, bisa gelap, bisa bercahaya, bisa sakit, bisa sehat. Nah, tasawuf adalah jalan untuk membersihkan hati dari semua kotoran, seperti dengki, sombong, rakus, ria, cinta dunia yang berlebihan, sehingga hati menjadi syafi, bening dan jernih, dan siap menerima cahaya dari Allah. Wa huwa ma syaribal ma'rifata wal yaqin. Dan tasawuf itulah yang menjadi tempat meminumnya ma'rifat dan keyakinan. Al-ma'rifah buat al-ma'rifah. Ini bukan sekadar pengetahuan biasa. Kalau ilmu itu pengetahuan yang kamu dapat lewat belajar, membaca, mendengar, maka ma'rifat adalah pengenalan yang lebih dalam, lebih langsung, lebih personal. Seperti bedanya kamu tahu tentang seseorang dari membaca profilnya, dengan kamu benar-benar kenal dia karena sudah lama berteman dan hidup bersama. Nah,
Makrifah dalam tasawuf adalah pengenalan kepada Allah yang sifatnya sangat dalam, sangat intim, sangat personal, bukan cuma tahu nama dan sifatnya secara intelektual, tapi merasakannya di dalam hati dengan sangat nyata. Dan al-yaqin wal yakin, keyakinan, bukan sekadar percaya. Yakin itu adalah ketika kamu yakin dengan sesuatu sampai ke tingkat yang tidak ada keraguan sama sekali, seperti kamu yakin bahwa sekarang kamu sedang bernapas, tidak ada bagian dalam dirimu yang ragu. Nah, tasawuf adalah jalan untuk mencapai tingkat yakin seperti itu terhadap Allah, terhadap janji-janjinya, terhadap hari akhirat. Sekarang penulis menegaskan dengan satu kalimat yang sangat kuat. Ini penting banget, dengerin baik-baik. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مِنْهُ مَذَاقًا وَلَمْ يَكْتَسِبْ مِنْهُ أَخْلَاقًا فَقَدْ خَسِرَ وَإِنَّا لَعِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sedikit pun cita rasa tasawuf dan tidak pernah memperoleh akhlak darinya, maka sungguh ia telah merugi. Walaupun ia menguasai ilmu orang-orang zaman dulu dan zaman sekarang sekalipun. Coba bayangkan, seseorang yang hafal semua kitab, yang bisa menjawab semua pertanyaan fikih, yang menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat, dan seterusnya, tapi hatinya kosong, tidak ada ma'rifah, tidak ada akhlak yang lahir dari dalam, tidak ada rasa kehadiran Allah, tidak ada yakin yang sesungguhnya. Penulis berkata, orang itu khasirah, rugi, merugi. Kenapa pakai kata madzakan? Madzakan ngecita rasa. Karena ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Seperti rasa manis, seperti rasa cinta. Kamu bisa baca 1000 buku tentang rasa manis, tapi sampai kamu benar-benar makan sesuatu yang manis, kamu belum benar-benar tahu. Tasawuf adalah soal merasakan, bukan sekadar memahami secara teori. Dan akhlak. Ini hasil konkret dari tasawuf. Kalau seseorang belajar tasawuf tapi akhlaknya tidak berubah, tidak ada kesabaran yang lebih dalam, tidak ada keikhlasan yang lebih tulus, tidak ada kasih sayang yang lebih luas, maka ada yang salah. Oke, tarik nafas dulu ya, karena kita baru saja menyelesaikan bagian pertama yang berisi pujian dan definisi tasawuf. Sekarang penulis akan beralih ke bagian yang tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting untuk zaman kita sekarang. Bagian kedua ini tentang dari sisi mana tasawuf bisa tercela dan disalahgunakan. Wa innama yudhammu min jihatil ightirari bihi fi da'wa wusulin qabla ta'silil usuli. Sesungguhnya tasawuf itu hanya tercela dari sisi ketika seseorang terkena ikhtirar, tertipu, terperdaya dengannya, dengan cara mengklaim telah wusul, telah sampai, telah mencapai tujuan, padahal ia belum menegakkan al-usul, landasan-landasan dasarnya. Mari kita bedah ini pelan-pelan. Al-ightirar terperdaya, tertipu oleh diri sendiri. Ini bahaya yang paling halus. Bukan ditipu orang lain, tapi ditipu oleh diri sendiri, oleh nafsunya sendiri. Seseorang berpikir dia sudah hebat, sudah tinggi derajatnya padahal belum. Da'wa wusul. Klaim telah sampai. Wusul dalam tasawuf artinya telah sampai kepada Allah, telah mencapai maqam, kedudukan spiritual yang tinggi. Ini adalah tujuan akhir perjalanan. Nah, ada orang yang mengklaim sudah sampai ke sana, padahal belum memulai perjalanan dengan benar, qabla ta'silil usuli, sebelum menegakkan fondasi-fondasinya. Al-usul di sini artinya ilmu syariah yang benar, akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ini semua harus ada dulu sebelum seseorang bisa benar-benar masuk ke jalur tasawuf yang hakiki. Analoginya begini. Bayangkan seseorang yang baru 1 minggu belajar memasak, tapi sudah mengklaim dirinya chef berbintang dan membuka restoran. Bukan cuma berbahaya bagi dirinya sendiri, berbahaya bagi semua yang makan di restorannya. Nah, dalam tasawuf, bahayanya jauh lebih besar karena ini menyangkut hati dan jiwa manusia. Wa'atibarin bimujarradi ibaratin laisa tahtaha tahsil. Dan dari sisi, merasa cukup hanya dengan kata-kata indah yang dibaliknya tidak ada pencapaian nyata. Ini poin yang sangat relevan dan sangat tajam. Ibarah, ungkapan, kata-kata. Tahsil, tahsil, pencapaian, hasil yang nyata, substansi. Jadi ada orang yang pandai bicara soal tasawuf. Kata-katanya indah, bahasanya tinggi, ungkapannya dalam, terdengar sangat spiritual. Tapi ketika diperiksa dalamnya, tidak ada apa-apa. Seperti bungkus kado yang cantik banget, dihias dengan pita dan kertas warna-warni. Tapi pas dibuka, kosong. Di zaman media sosial seperti sekarang ini sangat relevan ya. Betapa banyak konten spiritual yang kata-katanya sangat indah, sangat menyentuh, sangat terdengar dalam. Tapi kalau ditelusuri ke dasarnya, tidak ada ilmu yang solid di sana. وَاتِّخَاذِ ذَلِكَ وَسِيلَةً عِنْدَ الْخَلْقِ فِي الْإِقْبَالِ وَالْقَبُولِ. Dan dari sisi, menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan dari manusia.
Ini yang paling berbahaya dari 3 hal yang disebutkan. Seseorang menggunakan label tasawuf, menggunakan penampilan orang sufi, menggunakan kata-kata spiritual, bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk mendapat pengakuan, popularitas, pengikut, bahkan penghasilan dari manusia. Dalam bahasa agama, ini masuk kategori riya, pamer, yang paling halus dan paling berbahaya karena terselubung di balik baju agama. Wa tilka da'wa batinatun qad yakhfa fasaduha 'ala al-fahmil ma'qul. Dan klaim-klaim semacam itu bersifat batinah, tersembunyi ke dalam, sehingga kerusakannya bisa tersembunyi dari akal dan pemahaman biasa. Batinah, batin, tersembunyi, tidak tampak di permukaan. Inilah yang membuat masalah ini sangat sulit dideteksi. Kalau seseorang mencuri uang, ketahuan. Kalau seseorang bohong soal fakta duniawi, bisa diperiksa. Tapi kalau seseorang bohong soal kondisi hatinya, soal kedekatan spiritualnya dengan Allah, siapa yang bisa tahu? Hanya Allah yang tahu. Li'annahu amrun batiniyun ya'surul wuqufu fihi 'alal haqiqah. Karena ini adalah perkara yang bersifat batin, perkara hati, yang sangat sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Ini penjelasan dari kalimat sebelumnya. Penulis memberikan alasannya. Kenapa mudah tersembunyi? Karena substansinya memang tidak kelihatan. Tasawuf berbicara tentang kondisi hati, tentang pengalaman batin, tentang perasaan-perasaan yang sangat personal, dan ini semua tidak bisa diukur dengan alat apapun dari luar. Illa 'ala al-fadh an-nadir al-jami' baina asy-syari'ati wa at-tariqah. Kecuali bagi al-fadhuzun an-nadir, orang yang langka dan istimewa, yang menggabungkan antara syariah dan tariqah. Al-fadhun nadir, al-fadhuzun an-nadir, ini ungkapan yang sangat kuat. Fadh artinya tunggal, unik, tidak ada duanya. Nadir artinya langka. Jadi ini bukan orang biasa-biasa saja. Ini orang yang benar-benar luar biasa langkanya. Siapa dia? Seseorang yang jami' baina syari'ati wa tariqah, yang menggabungkan syariah dan tariqah. Syariah adalah hukum-hukum Islam yang tampak, yang lahir, syalat, puasa, halal haram, dan seterusnya. Tariqah dalam konteks ini adalah jalan batin, jalan hati, tasawuf. Orang yang benar-benar kompeten bisa menilai klaim seseorang dalam tasawuf adalah orang yang menguasai kedua-duanya sekaligus. Dia tahu syariah secara mendalam, dan dia juga sungguh-sungguh menjalani jalan batin. Orang seperti ini sangat langka, bal rubbama bahu bi'adamil mubalah, wastabahu ma harramallah. Bahkan terkadang mereka terang-terangan menyatakan adam al-mubalah, tidak peduli lagi, dan menganggap halal apa yang diharamkan Allah. Ini derajat yang lebih parah lagi. Adam al-mubalah, tidak peduli, masa bodoh. Terhadap apa? Terhadap syariat, terhadap halal haram, terhadap kewajiban dan larangan agama. Ada segelintir orang yang mengatasnamakan tasawuf lalu berkata, kami sudah sampai di tingkatan yang melampaui syariat, kami tidak butuh hukum-hukum itu lagi, dan mereka istabahu ma haramallah, menganggap halal apa yang Allah haramkan. Ini adalah kekufuran yang nyata, karena siapa yang menganggap haram Allah itu boleh, berarti dia menentang ketetapan Allah. Wa kafaru bi ahkamillah, wastadharu bisyadhi wat-tammati wat-ta'alli 'ala Allah. Dan mereka kafir terhadap hukum-hukum Allah, dan mereka berlindung dan berdalih dengan asyisyatah dan at-tammaat dan at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, atau mengklaim sesuatu tentang Allah dengan cara yang tidak benar. 3 istilah penting di sini. Asyadh, asyisyatah atau asyisyadh, ini istilah teknis dalam tasawuf. Untuk ungkapan-ungkapan yang keluar dari seseorang dalam keadaan ekstase spiritual, yang bila dipahami secara harfiah terdengar seperti kekufuran atau kesombongan yang sangat besar. Contoh yang terkenal adalah ucapan Al-Hallaj, Ana al-Haq, aku adalah kebenaran. Para ulama berbeda pendapat tentang ucapan-ucapan semacam ini. Ada yang memaafkan karena dianggap keluar saat kondisi batin yang tidak terkendali, ada yang mengecam. Tapi yang dimaksud penulis di sini adalah syiat yang disalahgunakan. Seseorang sengaja mengucapkan hal-hal yang mengejutkan dan terdengar dalam untuk mengesankan orang lain, bukan karena benar-benar dalam kondisi ekstase yang nyata. At-tammat, perkataan-perkataan yang membahayakan, yang melampaui batas, kata-kata yang fatal dan merusak akidah. Kata ini dari akar yang sama dengan tamma, artinya meluap dan menenggelamkan segalanya, seperti banjir besar yang menghancurkan. Tamat adalah ucapan-ucapan yang menghanyutkan dan menenggelamkan pendengar dalam kebingungan dan kesesatan. At-ta'ali 'ala Allah. Ini bisa berarti berani bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu yang tidak boleh, atau mengklaim mengetahui sesuatu tentang Allah yang tidak boleh diklaim, atau bahkan menempatkan diri setara atau di atas dalam hubungannya dengan Allah. Ini adalah bentuk kesombongan spiritual yang sangat besar. Sampai sini paham ya? Kita sudah melihat 2 wajah tasawuf. Wajahnya yang mulia ketika dijalani dengan benar, dan wajahnya yang berbahaya ketika disalahgunakan.
Sekarang penulis akan memberikan kesimpulan akhir yang sangat elegan dan seimbang. Walhasilu, anna tasawufa lissadiqi fihi ala tariqih kimiya'us sa'adah. Dan al-hasil, kesimpulannya, bahwa tasawuf, bagi orang yang syadik, jujur dan sungguh-sungguh di dalamnya dan berada di atas jalannya yang benar, adalah kimia as-sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-hasil, al-hasil. Ini kata penutup dan penyimpul dalam tradisi penulisan Arab klasik. Intinya, ujungnya, kesimpulan dari semua yang sudah dibahas. As-sadiq, asy-syadiq, orang yang jujur, ikhlas, sungguh-sungguh. Ini syarat pertama dan utama. Tidak ada keberhasilan dalam tasawuf tanpa kejujuran kepada Allah dan kepada diri sendiri. Dan kemudian kimia as-sa'adah, kimia as-sa'adah, kimia kebahagiaan. Ini metafora yang sangat indah dan sangat terkenal. Kimia, alkimia. Di zaman dahulu, alkimia adalah ilmu yang dianggap bisa mengubah logam murah seperti tembaga menjadi emas. Ini dianggap sebagai puncak ilmu dan seni, sesuatu yang paling berharga dan paling dicari. Penulis berkata, tasawuf yang benar itu seperti alkimia. Ia bisa mengubah dirimu, mengubah hati yang keras menjadi lembut, mengubah jiwa yang gelap menjadi bercahaya, mengubah hidup yang biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang bermakna dan bahagia. Al-Ghazali rahimahullah bahkan menulis satu kitab besar dengan judul Kimia as-Sa'adah, kimia kebahagiaan, menggunakan metafora yang sama ini. Wa maslaku kulli ihsanin wa husna wa ziyadatin. Dan jalan bagi setiap ihsan, kebaikan, kesempurnaan, dan husna, keindahan, kebaikan yang terbaik, dan ziyadah, tambahan, kelebihan yang melampaui itu semua. 3 kata bertumpuk di sini, dan ini khas gaya bahasa Arab klasik yang menyebut sinonim bertingkat untuk membangun penekanan. Ihsan, dalam terminologi Islam, ini adalah tingkatan tertinggi dalam beragama. Menyembah Allah seolah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, yakin bahwa dia melihatmu. Ini adalah kualitas ibadah yang tertinggi. Husna, keindahan, kebaikan yang paling baik, juga salah satu nama surga dalam Al-Quran. Ini merujuk pada hasil dan buah dari perjalanan spiritual yang benar. Ziyadah, tambahan, bonus, sesuatu yang melebihi ekspektasi. Dalam Al-Quran, kata ini dipakai untuk menggambarkan kenikmatan memandang wajah Allah di surga, sebagai ziyadah, bonus yang melebihi semua kenikmatan surga. Penulis berkata, tasawuf yang benar mengantarmu kepada semuanya, dan bahkan lebih dari itu. Walakin li gharabatihi qalla an yuqafa alaihi, wa li'izzatihi yanduru an yutawassala ilaihi. Akan tetapi, karena gharabahnya, karena sifatnya yang asing dan tidak lazim, sangat sedikit yang bisa menemukan dan memahaminya. Dan karena izahnya, karena kemuliaan dan langkanya, sangat jarang yang bisa sampai kepadanya. 2 alasan mengapa tasawuf yang hakiki itu sulit dijangkau. Al-gharabah, keasingan. Ini bukan berarti tasawuf aneh atau ganjil. Ini artinya, tasawuf yang benar adalah sesuatu yang tidak umum, tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Seperti mutiara di dasar laut, keberadaannya nyata, nilainya sangat tinggi, tapi tidak semua orang tahu di mana mencarinya dan bagaimana mengambilnya. Al-izzah, kemuliaan, kelangkaan, harga diri yang tinggi. Sesuatu yang mulia dan langka tidak mudah didapat. Ini hukum alam. Semakin berharga sesuatu, semakin sulit mendapatkannya. Illa al-fadhun nadiru ala yadi syaikhin kamilin mahir. Kecuali orang yang benar-benar langka dan istimewa, di tangan seorang syaikh kamil mahir, syaikh yang sempurna dan ahli. Kembali muncul al-fadhun nadir. Ini pengulangan dari sebelumnya, untuk penekanan. Ini bukan kebetulan. Penulis mau memastikan kita tidak salah paham. Ini bukan sesuatu yang mudah, hanya yang benar-benar istimewa, yang sungguh-sungguh, yang Allah berikan taufik kepadanya. Dan syaratnya, ala yadi syaikhin kamilin mahirin, di bawah bimbingan seorang syaikh yang kamil, sempurna, lengkap dalam ilmu dan amalnya, dan mahir, sangat ahli, terampil dalam menuntun murid. Ini menunjukkan betapa pentingnya bimbingan guru yang benar dalam perjalanan tasawuf. Tidak bisa sendirian, tidak bisa otodidak. Perjalanan hati butuh pemandu yang sudah mengenal jalan itu sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yang sangat puitis dan sangat menyentuh. Penulis sekarang berbicara tentang 2 tipe orang yang mencari tasawuf, yang gagal karena menempuhnya dengan cara yang salah, dan yang berhasil karena menempuhnya dengan cara yang benar. Fakam halaka qaumun talabuhu bil amani wat tamanni. Betapa banyak kaum yang telah binasa, karena mereka mencari tasawuf dengan amani dan tamanni, angan-angan dan lamunan belaka. Al-amani wa tamanni il-amani wa tamanni. Keduanya bermakna hampir sama. Angan-angan, mimpi-mimpi kosong, harapan yang tidak disertai usaha nyata. Au yadhuquna fihi syarab al-ma'rifati wal ilmi ladunni. Atau mereka berharap akan merasakan minuman makrifah dan al-ilm al-ladunni,
ilmu ladunni. Al-ilmi ladunni al-ilm ladunni. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah ke dalam hati tanpa perantaraan belajar biasa. Istilah ini dari firman Allah tentang Nabi Khidir. Wa'allamnahu min ladunna ilman. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini adalah ilmu yang diberikan sebagai karunia langsung dari Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Mereka berharap mendapat ilmu seperti ini, tapi tanpa mau menjalani prosesnya. Wa fasarahum saufa wa laitani wa la'alli wa law anni, dan akhirnya yang mereka dapat hanyalah saufa, nanti, laitani, andai saja aku, la'alli, mungkin aku, law anni, seandainya aku. Ini sangat puitis dan sangat hidup. 4 kata yang mewakili 4 bentuk penyesalan dan angan-angan. Sauf, nanti, besok, kapan-kapan, penundaan tanpa akhir. Laitani, andai saja aku, penyesalan atas kesempatan yang sudah berlalu. La'alli, mungkin aku, harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Law anni, seandainya aku, khayalan tentang jalan yang tidak pernah ditempuh. Inilah akhir dari orang yang mencari tasawuf dengan santai-santai dan angan-angan. Hidup mereka berlalu dalam penyesalan dan khayalan yang tidak pernah terwujud. Wahayhata hayhata, dan hayhat-hayhat, jauh-jauh sekali dari kenyataan. Hayhata hayhat, ini kata seru dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang sangat mustahil atau sangat jauh dari kemungkinan. Diulang 2 kali untuk penekanan yang sangat kuat. Ini seperti berkata, tidak mungkin sama sekali. Cara yang sangat dramatis dan tegas untuk menolak angan-angan itu. Fa'inna ahlahum taraku kulla amamin wara'a. Karena sesungguhnya ahli-ahli tasawuf yang sejati, mereka meninggalkan segala sesuatu yang ada di depan mereka menjadi di belakang mereka. Kulla amamin wara'a. Ini ungkapan yang sangat dalam. Artinya, mereka tidak melihat ke depan kecuali Allah. Semua yang dianggap tujuan oleh kebanyakan orang, harta, jabatan, popularitas, bahkan kenikmatan duniawi yang halal sekalipun, semua itu mereka tinggalkan di belakang. Mereka berjalan maju dengan meninggalkan semua yang menghambat. Wa adlaju fi layali al-jaddi. Dan mereka adlaju, berjalan di malam hari dengan penuh semangat, dalam malam-malam kesungguhan dan keseriusan. Adlaju, ini kata khusus untuk berjalan di malam hari. Dalam konteks perjalanan di padang pasir zaman dahulu, perjalanan malam adalah perjalanan yang paling serius dan paling efisien, karena tidak panas, tidak terganggu oleh hiruk-pikuk siang hari. Layalil jati, malam-malam kesungguhan, menggambarkan bagaimana para ahli tasawuf beribadah dengan sangat serius di waktu malam ketika orang lain tidur. Fa'asbahu ala ghayatil hadi. Maka di waktu pagi mereka sudah berada di puncak batas tujuan. Mereka berjalan dengan sungguh-sungguh sepanjang malam, dan ketika fajar tiba, mereka sudah sampai. Ini gambaran tentang bagaimana kesungguhan yang konsisten mengantarkan kepada hasil yang nyata. Wa inda sabahi tuhmadul qaumus sara. Dan di waktu pagi, orang-orang yang melakukan sara, perjalanan malam, menjadi terpuji. As-sara, perjalanan malam. Ini peribahasa Arab yang sangat terkenal. Inda sabah yahmadul qaumus sara. Ketika pagi tiba, barulah diketahui dan diakui siapa yang telah berjalan dengan sungguh-sungguh di malam hari. Artinya, hasilnya tidak langsung kelihatan. Prosesnya berat dan tidak terlihat orang. Tapi pada akhirnya ketika hasilnya tampak, semua orang mengakui kehebatan mereka. Amu an kulli mawjudin wa zahidu fi kulli mawjudin siwa wajibil wujud. Mereka buta dari segala yang ada selain Allah, dan mereka zahid, berzuhud, tidak tertarik terhadap segala yang ada kecuali wajib al-wujud, zat yang wajib ada, yaitu Allah. Amu buta. Ini bukan berarti mereka tidak melihat dunia. Ini metafora. Hati mereka tidak terpengaruh oleh dunia, tidak terlena, tidak terpesona. Mata hati mereka hanya tertuju kepada Allah. Wajibul wujud, wajib al-wujud. Ini istilah filsafat dan kalam Islam yang artinya, zat yang keberadaannya adalah kemestian, tidak mungkin tidak ada, tidak bergantung kepada apapun untuk ada, dan itu hanya Allah. Ini cara para ulama yang sangat indah untuk menyebut Allah dalam konteks ini. Wastajabu lahu wa anabu ilaih. Mereka menyambut seruannya dan mereka anab, kembali berlabuh bertaubat sepenuhnya kepadanya. Istajabu, merespons, menyambut, memenuhi panggilan. Ketika Allah memanggil lewat wahyunya, lewat fitrah, lewat keindahan alam, lewat ujian, mereka selalu merespons dengan benar. Anabu daril inaba, kembali kepada Allah secara terus-menerus. Selalu berlabuh kepadanya, selalu rujuk kepadanya, dalam setiap keadaan. Ini lebih dari sekadar taubat sekali waktu, ini sikap hidup yang terus-menerus. Ta'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu mengenal mereka dari sima, tanda, ciri khas mereka. Di wajah-wajah mereka terdapat bekas dari sujud. As-sima, tanda yang khas ciri pengenal. Dan penulis menyebut, min athari sujud, bekas sujud. Ini merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 29. Simahum fi wujuhihim min athari sujud.
Tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Bekas sujud ini bukan hanya tanda fisik di dahi, tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah cahaya yang memancar dari wajah orang yang sering bermunajat kepada Allah, yang banyak sujud dalam tahajud dan ibadah. Ada sesuatu yang berbeda di wajah orang yang hatinya benar-benar dekat kepada Allah. Sesuatu yang sulit dijelaskan tapi mudah dirasakan ketika kamu bertemu mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afufi. Allah berfirman, orang yang tidak tahu mengira mereka itu orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri, karena sikap ta'afuf mereka. Ini dari surah Al-Baqarah ayat 273. Konteks aslinya tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan tidak bisa mencari nafkah, tapi menjaga kehormatan diri sehingga orang mengira mereka kaya. Penulis menggunakannya di sini untuk menggambarkan para ahli tasawuf yang sejati. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menampakkan kebutuhan mereka, sehingga orang awam mengira mereka berkecukupan secara duniawi, padahal hati mereka sudah benar-benar kaya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari dunia. Kemudian penulis menyisipkan dua bait syair yang indah dan menyentuh. Qaumun kiramus sajaya, haithuma jalasu yabqa az-zamanu ala atharihim 'itran. قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى الزمان على آثارهم عطرا متى أراهم وأنا لي برؤيتهم أو تسمع الأذان عنهم خبرا. Mereka adalah kaum yang mulia akhlaknya. Dimanapun mereka duduk, zaman akan meninggalkan jejak harum pada bekas-bekas mereka. Kapankah aku bisa melihat mereka? Dan adakah kesempatan bagiku untuk bertemu mereka? Atau bisakah telingaku mendengar kabar tentang mereka? Bait pertama, mereka begitu mulia sampai tempat yang pernah mereka duduki pun terasa harum. Ini bukan harum harfiah. Ini gambaran tentang pengaruh baik yang mereka tinggalkan. Warisan rohani yang tetap dirasakan bahkan setelah mereka pergi. Seperti parfum mahal yang baunya bertahan lama setelah orangnya pergi. Bait kedua, penulis mengungkapkan kerinduan yang mendalam dan rasa tidak layak untuk bertemu dengan orang-orang suci seperti itu. Ini ekspresi tawadu, kerendahan hati, yang sangat indah. Seolah penulis berkata, aku tahu orang-orang seperti itu ada, tapi aku sendiri merasa begitu jauh dari mereka. Ini mengundang kita semua untuk merenungkan posisi kita sendiri. Penulis melanjutkan dengan sesuatu yang sangat menarik. Kullama rafa'ahumullahu bini'matihi wa qurbihi. Setiap kali Allah mengangkat derajat mereka dengan nikmatnya dan kedekatannya kepada mereka. Perhatikan kata kullama setiap kali. Ini bukan sekali, bukan dua kali, setiap kali. Ini menunjukkan sebuah pola yang berulang terus-menerus sepanjang perjalanan hidup mereka. Allah mengangkat, lalu terjadi sesuatu, lalu Allah mengangkat lagi, lalu terjadi sesuatu lagi. Begitu terus, dan rafa'ahum mengangkat mereka. Dalam bahasa Arab, ar-raf'u adalah pengangkatan ke atas, peninggian derajat. Allah yang mengangkat, bukan mereka yang naik sendiri. Ini penting sekali. Pencapaian spiritual mereka bukan hasil usaha mereka semata, tapi karena Allah yang berkenan mengangkat mereka, bini'matih, dengan nikmatnya, wa qurbihi, dan kedekatannya. Dua hal yang disebutkan bersamaan, nikmat dan kedekatan. Nikmat di sini bukan sekadar nikmat materi atau fisik, tapi nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat hati yang bersih, nikmat bisa merasakan kehadiran Allah. Dan qurb, kedekatan, ini adalah puncak dari semua itu. Allah mendekatkan mereka kepadanya, mengizinkan mereka merasakan keintiman rohani dengannya, wa fadlihim bi ta'atihi wa hubbih. Dan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, melalui ketaatan kepadanya dan kecintaan kepadanya. Al-Fadlu keutamaan, anugerah yang melebihi dari yang semestinya. Ini bukan sesuatu yang mereka layak dapat, tapi Allah berikan karena kemurahannya, bita'atihi, dengan ketaatan kepadanya, wa hubbihi, dan kecintaan kepadanya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan spiritual yang benar, taat karena cinta, dan cinta yang dibuktikan dengan taat. Bukan taat karena takut semata, dan bukan cinta yang hanya di mulut tanpa bukti nyata. Nah, apa yang terjadi setiap kali Allah mengangkat mereka? Arafu lahu qadra ma a'tahum. Mereka semakin mengenal dan menghargai kadar, nilai sebenarnya, dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Arafu lahu qadra. Mereka mengetahui kadarnya, mereka menyadari beratnya. Mereka semakin paham betapa besar dan betapa mulianya apa yang Allah anugerahkan. Semakin tinggi mereka naik, semakin mereka sadar betapa besar anugerah itu. Coba bayangkan analoginya begini. Seseorang yang belum pernah ke luar negeri, ketika dikasih tiket pesawat ke Paris, mungkin senang tapi tidak terlalu paham betapa beruntungnya dia. Tapi seseorang yang sudah pernah ke banyak negara, yang tahu betapa mahalnya tiket itu, yang paham betapa langkanya kesempatan itu, dia akan jauh lebih menghargai pemberian yang sama. Nah, semakin tinggi seseorang dalam perjalanan spiritualnya, semakin dia paham betapa luar biasa besarnya anugerah Allah yang dia terima. Wa tarafu biqillati syukri. Dan mereka mengakui, dengan jujur dan terbuka,
Betapa sedikitnya syukur mereka. Orang-orang yang sudah sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, yang sudah sangat banyak ibadahnya, sangat bersih hatinya, sangat dekat dengan Allah, justru mereka yang paling merasa bahwa syukur mereka masih sangat kurang. I'tarafu mengakui, mengikrarkan, mengungkapkan dengan jujur. Bukan pura-pura rendah hati di depan orang lain, tapi benar-benar merasakan dari dalam hati bahwa, Ya Allah, Engkau sudah memberi begitu banyak, sementara syukurku sangat sedikit. Qillatus syukr, sedikitnya syukur. Ini paradoks yang indah. Semakin besar anugerah yang seseorang terima dari Allah, semakin dia merasa tidak mampu mensyukurinya dengan cukup. Seperti seorang anak yang dikasih hadiah oleh orang tuanya yang sangat besar dan mahal. Semakin dia sadar betapa besarnya hadiah itu, semakin dia merasa, ucapan terima kasihku tidak cukup untuk membalas ini. Wazdadu khawfan wa tawadu'an lima'rifati jalalih. Dan mereka semakin bertambah rasa takut dan tawadu, kerendahan hati, karena semakin mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Izdadu bertambah, bukan berkurang. Semakin tinggi mereka naik, semakin bertambah rasa takut dan tawadu mereka. Ini sangat berbeda dengan orang yang pura-pura berilmu atau pura-pura suci, yang biasanya semakin naik semakin sombong, semakin merasa lebih dari orang lain. Al-khawf, rasa takut kepada Allah. Tapi ini bukan takut yang membuat orang putus asa atau lari dari Allah. Ini takut yang lahir dari cinta, seperti rasa takut seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya untuk mengecewakan mereka. Semakin dalam cintanya, semakin besar rasa takutnya untuk membuat yang dicintai kecewa, at-tawadhu', kerendahan hati. Dan ini lahir dari ma'rifati jalalihi, dari mengenal keagungan Allah. Semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya, betapa maha sempurnanya, semakin dia sadar betapa kecilnya dirinya. Seperti seseorang yang berdiri di tepi samudra yang tak bertepi, semakin lama dia berdiri di sana, semakin dia merasakan betapa kecilnya dirinya. Wara'au minhum ghayata taqsiri fi syukri taufiqihi wa ifdalih. Dan mereka melihat dari diri mereka sendiri puncak dari taksir, kekurangan dan kelalaian, dalam mensyukuri taufik dan ifdal Allah. Ghayatu taksir punai puncak kekurangan. Bukan sedikit kekurangan, bukan kekurangan biasa-biasa. Tapi mereka merasa bahwa kekurangan mereka dalam bersyukur itu sudah di tingkat yang paling dalam dan paling besar. Ini bukan lebay atau berlebihan, ini adalah tanda hati yang benar-benar bersih dan jujur. At-taufik ini istilah yang sangat dalam. Taufik artinya, Allah menyelaraskan kehendak hamba dengan kehendaknya, sehingga hamba terdorong untuk melakukan kebaikan dan berhasil melakukannya. Ini adalah anugerah yang sangat besar, karena tanpa taufik dari Allah, manusia tidak bisa berbuat kebaikan apapun. Ketika kamu salat dengan khusyuk, itu taufik. Ketika kamu bisa bangun tahajud, itu taufik. Semua kebaikan yang bisa kamu lakukan, itu karena taufik dari Allah. Al-ifdal pemberian yang melebihi dari yang semestinya, kemurahan hati yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena Allah memang maha dermawan. Masih ikut ya? Ini poin yang sangat dalam dan sangat penting untuk kita resapi bersama sebelum lanjut. Coba renungkan sejenak. Penulis sedang menggambarkan orang-orang terbaik, para wali, para kekasih Allah, orang-orang yang sudah mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Dan justru ciri khas mereka adalah, semakin tinggi mereka, semakin mereka merasa kurang. Semakin banyak anugerah yang mereka terima, semakin mereka merasa tidak cukup bersyukur. Semakin dekat mereka dengan Allah, semakin mereka merasa takut dan rendah hati. Ini adalah tanda kebenaran. Karena yang terjadi sebaliknya, semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin sombong, semakin merasa sudah cukup, itu justru tanda bahaya. Sekarang penulis memperkuat semua ini dengan dua bait syair lagi yang sangat indah. Ra'awa annahum lama ijtabahum li fadlihi, wa ahalahum lissalihati walil dhikri. Mereka melihat bahwa ketika Allah ijtabahum, memilih dan menyeleksi mereka untuk anugerahnya, dan ahalahum, menjadikan mereka layak untuk amal-amal saleh dan zikir. Ijtabahum ini kata yang sangat kuat. Dari akar kata jaba yang artinya memungut yang terbaik, menyeleksi, memilih yang istimewa. Seperti seseorang yang memilih buah-buahan terbaik dari seluruh pohon di kebun. Allah memilih mereka, bukan karena jasa mereka, tapi karena kehendak dan kemurahannya. Ahalahum menjadikan mereka layak, mempersiapkan mereka, memberi mereka kapasitas. Karena pada dasarnya, manusia tidak punya kapasitas bawaan untuk amal saleh yang tinggi. Allah lah yang memberikan kapasitas itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Lissalihati walil dzikr, untuk amal-amal saleh dan zikir. Dua hal yang mewakili seluruh ibadah. Syalihah mewakili amal perbuatan yang baik, dan zikir mewakili ibadah hati yang paling penting, mengingat Allah. Faqad khassahum minhu biafdali ni'mat. Wa qad arafu at-taqsira fi qillati syukr. Maka sungguh Allah telah mengkhususkan mereka dengan nikmat yang paling utama.
Dan mereka pun menyadari kekurangan mereka dalam sedikitnya syukur. Khassahum mengkhususkan mereka, memberikan sesuatu yang eksklusif hanya kepada mereka. Ini penekanan bahwa apa yang mereka terima bukan nikmat biasa yang dibagi rata kepada semua orang. Ini adalah nikmat yang dipilihkan khusus untuk mereka. Bi'afdali ni'matin, dengan nikmat yang paling utama. Nikmat apa yang paling utama? Para ulama berkata, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik untuk beramal saleh. Ini semua jauh lebih besar dari nikmat harta, kesehatan, atau apapun yang bersifat duniawi. Dan baris kedua syair ini mengulang tema yang sama dengan prosa sebelumnya. Haraf wa taqsira fi qillati syukr. Mereka menyadari kekurangan dalam sedikitnya syukur mereka. Kenapa penulis mengulang tema ini sampai 2 kali? Sekali dalam prosa, sekali dalam syair. Karena ini adalah poin yang sangat penting dan penulis ingin benar-benar memastikan pendengar dan pembaca meresapinya. Pengulangan dalam sastra Arab klasik bukan tanda tidak kreatif, tapi tanda bahwa ini adalah poin inti yang harus benar-benar masuk ke dalam hati. Oke, kita masuk ke bagian penutup yang sangat penting. Setelah semua gambaran tentang kemuliaan tasawuf, bahaya penyalahgunaannya, dan sifat-sifat orang yang benar-benar menjalaninya, sekarang penulis memberikan kesimpulan praktis. Apa yang seharusnya kita lakukan? Wa idza qad 'urifa dhalika al-hal, wa 'ulima su'ubatu as-suluki fi hadzal majal. Dan apabila keadaan itu sudah diketahui dan sudah dipahami, betapa sulitnya suluk, perjalanan spiritual, dalam majali arena mamun ini, dhalikal hal keadaan itu, merujuk kepada semua yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang kemuliaan tasawuf, tentang bahayanya, tentang betapa langkanya orang yang benar-benar berhasil menjalaninya, tentang betapa orang-orang terbaik pun masih merasa kurang dalam syukur dan ibadah mereka. Su'ubatus suluk, sulitnya suluk. As-sulukan as-suluk secara harfiah artinya berjalan, menempuh jalan. Dalam istilah tasawuf, ini adalah perjalanan menuju Allah, proses panjang penyucian hati, perbaikan akhlak, peningkatan ibadah, dan pendekat diri kepada Allah. Dan penulis menegaskan, ini sulit, tidak mudah, tidak bisa dicapai dengan santai-santai. Hadzal majal, arena ini, bidang ini. Kata majal menunjukkan suatu arena atau lapangan yang luas, menggambarkan bahwa tasawuf adalah sebuah medan yang besar, serius, dan tidak bisa dianggap remeh. Fal-ihsanu li talibil khairi was-sa'adah, war-raghibi fin najati waz-ziyadah. Maka yang terbaik, al-ihsan, sikap paling baik, bagi orang yang mencari kebaikan dan kebahagiaan, dan yang menginginkan keselamatan dan tambahan. Al-ihsan di sini bukan ihsan dalam arti ibadah yang kita bahas sebelumnya. Di sini artinya lebih sederhana. Tindakan terbaik, pilihan paling tepat, sikap paling bijak. Ini adalah jawaban dari pertanyaan. Kalau begitu, apa yang seharusnya aku lakukan? Talibul khairi was sa'adah, orang yang mencari kebaikan dan kebahagiaan. Ini mencakup semua orang. Siapa yang tidak ingin kebaikan dan kebahagiaan? Ini adalah fitrah manusia. Ar-raghib fin najati waz ziyadah, orang yang menginginkan keselamatan dan tambahan. An-najat, keselamatan, dari neraka, dari kesesatan, dari akhir yang buruk. Az-ziyadah, tambahan, yaitu kenikmatan surga dan puncaknya, memandang wajah Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang penulis menyebutkan 3 hal yang merupakan jawaban praktis. 3 hal yang harus dilakukan oleh siapapun yang benar-benar ingin menjalani jalan ini dengan benar. Perhatikan baik-baik, karena ini sangat konkret dan sangat bisa diterapkan. Al-ikbabu ala ta'allumi jami'il ilmin nafi'i fid din. Pertama, al-ikbab, mencurahkan diri sepenuhnya, menekuni dengan penuh kesungguhan, untuk mempelajari semua ilmu yang bermanfaat dalam agama. Al-ikbab ini kata yang sangat kuat dan sangat visual. Dari akar kata kaba yang artinya menundukkan kepala ke bawah, mencurahkan seluruh perhatian ke satu arah. Bayangkan seseorang yang sedang menundukkan kepala ke atas meja belajarnya, dengan sangat serius dan penuh konsentrasi. Itulah ikbab. Bukan belajar sambil lalu, bukan belajar kalau sempat, bukan belajar sedikit-sedikit seenaknya, tapi mencurahkan diri sepenuhnya. Jami'ul ilmin nafi'i fid din, semua ilmu yang bermanfaat dalam agama. Kata Jami', semua, menunjukkan bahwa tidak boleh pilih-pilih. Bukan hanya ilmu yang kita suka atau yang mudah. Bukan hanya ilmu tasawuf saja sambil mengabaikan fiqih. Bukan hanya fiqih saja sambil mengabaikan akidah. Semua ilmu yang dibutuhkan untuk beragama dengan benar harus dipelajari. Dan kata Nafi', yang bermanfaat, ini penting. Bukan sembarang ilmu. Ilmu yang benar-benar memberi manfaat, yang membuat ibadah lebih benar, akhlak lebih baik, hati lebih bersih, dan hidup lebih terarah. Wal-ijtihadu fi tiba'i sayyidil mursalin. Kedua, al-ijtihad, bersungguh-sungguh, mencurahkan segenap kemampuan dalam mengikuti Sayyid al-Mursalin, pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-ijtihad, di sini bukan ijtihad dalam pengertian hukum Islam, tapi artinya lebih umum. Bersungguh-sungguh, mengerahkan kemampuan maksimal, tidak setengah-setengah. Ittiba'u sayyidil mursalin, bas mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tidak ada jalan kepada Allah yang benar kecuali melalui jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tasawuf yang benar yang bertentangan dengan sunnah beliau. Tidak ada makam spiritual yang bisa dicapai dengan menyelisihi ajaran beliau. Dan penulis menyebut beliau dengan gelar Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, untuk mengingatkan betapa agungnya sumber yang kita ikuti. Ini bukan sembarang orang. Ini adalah manusia terbaik yang pernah ada, yang membawa petunjuk langsung dari Allah. Wa ta'arrudi fi kulli halin. Dan ketiga, at-ta'arrud, menempatkan diri, menghadapkan diri, membuka diri, dalam setiap keadaan. At-ta'arrud ini kata yang sangat kaya maknanya. Artinya, menempatkan diri di tempat yang benar agar bisa mendapatkan sesuatu. Seperti orang yang berdiri di tempat yang terkena sinar matahari, agar tubuhnya hangat. Atau seperti orang yang membuka jendela agar angin segar bisa masuk. Kamu tidak bisa membuat angin, tapi kamu bisa membuka jendela dan menempatkan dirimu di tempat yang bisa terkena angin. Nah, at-ta'arrud dalam konteks ini artinya, menempatkan diri di semua posisi yang memungkinkan datangnya anugerah dan hembusan rahmat Allah. Dan ini dilakukan fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Tidak hanya ketika merasa semangat, tidak hanya ketika kondisi sedang baik, tapi dalam setiap kondisi, susah maupun senang, sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Wa inda kulli ta'atin wa ibadatin linafahati rabbil alamin. Dan dalam setiap ketaatan dan ibadah, untuk mendapatkan nafasat, hembusan anugerah, dari Rabb semesta alam. Jadi ta'arud itu caranya adalah dengan ketaatan dan ibadah. Kamu menempatkan dirimu di jalur rahmat Allah dengan cara terus beribadah, terus taat, dalam setiap keadaan, karena disitulah hembusan anugerahnya datang. Kita ulangi sebentar ya, supaya makin jelas. Penulis memberikan 3 langkah praktis bagi siapapun yang benar-benar ingin menjalani jalan ini. Langkah pertama, belajar semua ilmu agama yang bermanfaat dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Langkah kedua, bersungguh-sungguh dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Langkah ketiga, selalu menempatkan diri dalam posisi yang bisa menerima anugerah Allah, yaitu dengan terus beribadah dan taat dalam setiap keadaan, karena disitulah hembusan rahmatnya datang. 3 langkah ini sangat logis dan sangat terurut. Ilmu dulu, supaya tahu jalan yang benar. Lalu ikuti Nabi, supaya jalanannya benar. Lalu terus tempatkan diri dalam ibadah dan ketaatan, supaya hembusan anugerah Allah bisa menghampirimu. Wala budda ma'a sidqi tawajjuhi ila Allah, min fathillah. Dan pasti bersama kesungguhan dan kejujuran dalam menghadapkan diri kepada Allah, akan datang fath Allah, pembukaan dari Allah. La budda pasti. Tidak mungkin tidak terjadi, tidak ada jalan lain. Ini ungkapan kepastian yang sangat kuat dalam bahasa Arab. Penulis tidak bilang mungkin, tidak bilang bisa jadi. Tapi pasti, sidq tawajjuh, kejujuran dan kesungguhan dalam menghadap Allah. Sidq bukan sekadar niat di mulut. Ini kejujuran yang tembus sampai ke dasar hati, yang konsisten antara lahir dan batin, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Fathallah, pembukaan dari Allah. Pintu-pintu pemahaman, pintu makrifah, pintu pengalaman spiritual yang nyata, Allah akan bukakan. Ini janji yang sangat meyakinkan dan sangat memotivasi. Wa ma'asidqil jihadi wa badlil ijtihadi min nasrillah. Dan bersama kesungguhan dalam berjihad dan mencurahkan segenap usaha, pasti datang nasr Allah, pertolongan Allah. Badlil ijtihad, mencurahkan, mengorbankan, memberikan segenap kemampuan dan usaha. Badl itu seperti menuangkan seluruh isi gelas tanpa menyisakan setetes pun. Kamu tidak menahan apapun, kamu berikan semua yang kamu punya dalam usahamu menuju Allah. Dan hasilnya, nasrullah, pertolongan Allah. Bukan sekadar dibiarkan berjalan sendiri, tapi Allah sendiri yang turun tangan membantu, menguatkan, dan mengantarkan. Dan penulis menutup dengan ayat yang sangat agung. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi izinkan saya menekankan satu hal yang sangat relevan dengan konteks ini. Perhatikan, jahadu fina, berjihad fina, dalam kami, untuk kami, di jalan kami. Ini syaratnya. Bukan jihad untuk diri sendiri, bukan jihad untuk diakui orang, bukan jihad untuk mendapat label spiritual, tapi jihad yang ikhlas karena Allah dan untuk Allah semata. Dan hasilnya, lanahdiyanahum subulana, kami pasti tunjukkan jalan-jalan kami. Kata subul adalah jamak dari sebil, jalan. Jalan-jalan, bukan satu jalan.
Ini menunjukkan bahwa jalan menuju Allah itu sangat luas dan sangat beragam. Ada yang lewat ilmu, ada yang lewat ibadah, ada yang lewat zikir, ada yang lewat khidmah kepada sesama. Tapi semua bermuara kepada Allah. Dan Allah sendiri yang akan menunjukkan mana jalan yang paling tepat untuk masing-masing orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kita sudah tahu, ihsan adalah puncak dari perjalanan, menyembah Allah seolah melihatnya, dengan kesadaran penuh bahwa Allah selalu melihat kita. Wallahu ta'ala a'lamu intaha. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Selesai. Penutup yang sangat rendah hati dan sangat indah. Setelah semua yang dibahas, setelah semua penjelasan, semua peringatan, semua motivasi, penulis kembali mengakui, semua ini adalah batas pemahaman manusia, yang sesungguhnya tahu segalanya hanyalah Allah. Nah, kita sudah selesai membaca dan membahas seluruh bagian yang luar biasa ini. Sebelum kita tutup, kita rangkum semuanya supaya benar-benar melekat. Penulis menjelaskan bahwa tasawuf, ilmu tentang penyucian hati dan mendekat kepada Allah, itu adalah puncak kemuliaan agama Islam. Lebih berharga dari ilmu apapun juga. Karena tanpa dimensi hati ini, semua ilmu bisa jadi kosong dan tidak bermakna. Tapi beliau juga mengingatkan dengan sangat keras. Tasawuf adalah bidang yang paling rawan disalahgunakan. Karena sifatnya yang batin dan tidak bisa diverifikasi dari luar, banyak orang yang berpura-pura jadi guru spiritual, padahal tidak punya landasan apapun. Dan mereka ini sangat berbahaya karena bisa menyesatkan banyak orang. Penulis bahkan bilang, ada syaikh yang ijazahnya dari iblis, bukan dari ulama. Tasawuf yang benar itu sangat langka. Hanya bisa dicapai oleh orang yang sungguh-sungguh, yang jujur dengan dirinya dan kepada Allah, yang mau berjuang keras, yang tidak mau menempuhnya dengan santai-santai dan angan-angan, dan harus di bawah bimbingan guru yang benar-benar kompeten. Tapi kalau semua syarat itu terpenuhi, hasilnya luar biasa. Hati yang bersih, makrifah yang nyata, kebahagiaan yang sejati, dan yang paling indah dari semua itu, kebersamaan dengan Allah, dalam setiap langkah hidup. Dan penulis menutup dengan janji Allah yang teguh. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang bersungguh-sungguh berjalan menujunya, Allah pasti tunjukkan jalannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur dalam perjalanan kepadanya. Yang tidak terpedaya oleh penampilan tanpa substansi. Yang tidak bermimpi tanpa berusaha. Yang tidak mengikuti orang yang salah hanya karena kata-katanya indah. Dan yang selalu menempatkan syariah sebagai fondasi dari setiap perjalanan batin kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa madzaq, cita rasa, dari kebenaran tasawuf yang hakiki, walau sedikit, karena penulis kita sendiri berkata, siapa yang tidak pernah merasakannya sedikit pun, maka ia telah merugi, walaupun menguasai ilmu seluruh dunia. Wallahu a'lam bisyawab.